warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat AMC dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta yang dipersembahkan oleh Komipar. Dalam kesempatan pada kali ini, saya Ismani Maulidia akan berperan sebagai moderator yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Webinar kali ini mengangkat tema tentang mengenal lebih jauh simbiotik dan manfaatnya untuk saluran cerna. Webinar kali ini akan dibawakan langsung oleh dua pembicara yang merupakan dokter spesialis dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, sahabat AMC, sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari dua pembicara kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, bagi sahabat AMC yang memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaan melalui live chat di YouTube kami ataupun melalui kolom komentar ya. Dan sekedar mengingatkan bahwa di akhir acara nanti akan ada pembagian giveaway menarik bagi para peserta webinar yang beruntung. Jadi pastikan agar sahabat AMC tetap terus menyaksikan webinar ini hingga akhir. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita saksikan video profil dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta berikut ini. Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Kami hadir dengan semangat baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan medis yang bermutu. Kami berada di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 17 Yogyakarta, bersebelahan dengan RSGM UMY. Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta memiliki fasilitas yang lengkap serta tenaga medis profesional dan berkompeten. Fasilitas tersebut diantaranya ruang pendaftaran yang luas dan nyaman, instalasi gawat darurat 24 jam, klinik radiologi, klinik kulit dan kelamin, ruang perawatan kulit dan rambut dengan peralatan yang modern, ruang tunggu yang dilengkapi dengan tempat bermain anak di area rawat jalan yang nyaman, klinik obsgin yang lengkap didukung peralatan yang modern, klinik THT, instalasi laboratorium klinik, ruang terapi ozon, ruang fisioterapi dan sport injury, klinik mata, ruang persalinan, ruang operasi yang lengkap didukung dengan peralatan yang modern, ruang sterilisasi, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta memiliki total 50 tempat tidur rawat inap yang terdiri dari ruang inap kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, dan VVIP. Serta didukung pula dengan tempat parkir yang luas untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Kami hadir dengan komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berkemajuan. Karena kami, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta.
Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke sesi pertama, dan untuk sesi ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Bambang Edi Susianto, SPA MKes. Beliau adalah dokter spesialis anak Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Dan berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Bambang. Oke, langsung saja. Silakan Dr. Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator ya sudah memberikan kesempatan untuk berbicara pada webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah pada hari ini dengan topik tentang peran simbiotik dalam kesehatan. Ya, khususnya kesehatan anak ya, karena kami dari bagian anak Poliklinik Anak Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Sahabat AMC yang berbahagia, saya yakin Anda berbahagia apapun kondisinya ya. Tidak kenal ya, maka tak sayang katanya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Maka kita ta'aruf juga dengan, selain dengan AMC, kita ta'aruf dengan topik kita yaitu simbiotik. Apa itu simbiotik? Nah, simbiotik itu adalah kombinasi antara probiotik dengan prebiotik. Nah, gitu ya. Lalu apa itu probiotik? Apa itu prebiotik? Nanti akan saya jelaskan setelah yang berikut ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk ya para sahabat AMC untuk mengenal apa itu mikrobiota terlebih dahulu. Sering juga disebut dengan mikrobioma, mikrobiota atau mikrobioma itu adalah istilah kolektif untuk triliunan, coba ya, triliunan mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh kita dan di permukaan tubuh kita. Jadi sebenarnya jumlah kuman atau mikroorganisme yang ada di dalam dan di seluruh ruangan tubuh kita itu jauh, bahkan jauh lebih banyak daripada jumlah sel kita sendiri. Tidak terduga ya, amazing ya sahabat AMC. Jadi mereka ada kita temukan di usus, di saluran napas, di atas kulit, permukaan kulit juga ada mikrobiota. Masalahnya adalah bahwa kemudian mikrobiota ini akan dapat terganggu keseimbangan antara komensal yang menguntungkan dengan patogenik yang merugikan oleh beberapa sebab. Nah, itu masalahnya. Sebabnya diantaranya adalah pola makan yang kurang sehat, penggunaan obat bahkan antibiotik yang tidak bijaksana, artinya yang tidak menggunakan indikasi medis dan tidak diberikan dengan dosis dan durasi yang benar, itu semuanya dapat mengganggu keseimbangan mikroflora atau mikrobiota ya di dalam tubuh kita. Mikrobiota atau mikrobioma itu istilah yang sering dipakai secara bergantian, saling menggantikan, jadi sama saja ya. Jadi mikrobioma yang terganggu ini intinya dulu itu nanti akan dapat diperbaiki dengan pemberian prebiotik, probiotik, simbiotik. Kita pilih yang mana nanti akan kita bahas ya, apakah prebiotik, apakah probiotik, ataukah simbiotik. Nanti kita bahas setelah kita mengenal juga apa itu prebiotik dan probiotik ya. Sebenarnya ada juga sekarang ada istilah baru namanya postbiotik dan parabiotik, tetapi sudah tidak usah kita bahas ya. Yang penting ada prebiotik dan probiotik ya. Lalu ada simbiotik ya. Sejarah tentang probiotik ya, makanan yang bermanfaat untuk saluran cerna sebenarnya sudah cukup panjang ya. Jadi sejak zaman kuno itu sudah ada.
jenis susu asam tertentu yang disebut dengan leben ya. Kalau di Arab itu ada juga laban ya, di Mesir leben. Memang Mesir dengan Arab kan hanya soal pelafalan ya. Kayak kaif haluk, kalau di Mesir kaif haluk gitu. Jadi laban leben itu isinya ya probiotik, itu sudah sejak lama ya. Sejak 800 sampai 300 tahun sebelum Masehi, coba, luar biasa. Dan di Turki pada abad ke-8 itu sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sebenarnya dia merupakan makanan yang worldwide, sudah banyak dipakai secara luas di mana-mana ya, dalam bentuk makanan fungsional. Nah, oleh karena itu sekarang dikembangkan di dunia kedokteran ada konsep yang relatif baru di dalam pengelolaan kesehatan yang memanfaatkan koneksi atau hubungan atau komunikasi bilateral antara usus dengan otak dan otak dengan usus ya, bolak-balik, juga usus dengan paru, paru dengan usus, melalui atau dengan penggunaan konsumsi apa yang tadi kita sebut dengan prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Kalau pada orang dewasa, kalau untuk diet ada tambahan lagi yang namanya puasa intermittent, nanti bisa dibahas pada kesempatan yang lain ya. Pada anak yang besar kita menggunakan konsep makanan kaya serat. Nah, pada anak-anak yang masih kecil ya, di bawah 2 tahun atau 2-3 tahun gitu, serat, buah, sayur itu kan hanya pengenalan ya, hanya sedikit ya. Nah, maka sebenarnya konsep probiotik, prebiotik, simbiotik inilah yang kemudian akan mempunyai peran yang sangat besar untuk pembinaan kesehatan dan juga bahkan tumbuh kembang. Karena apa? Karena tadi saya katakan ada komunikasi bolak-balik antara usus dengan otak. Usus yang sehat akan berdampak pada otak yang sehat, otak yang sehat juga akan berdampak pada usus yang sehat, bolak-balik. Sebaliknya, kalau usus tidak sehat, mikrobioma terganggu, otak akan terdampak. Otaknya banyak stresnya, banyak gangguan psikologis, juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mikrobiota, kesehatan usus. Itu yang saya maksud dengan komunikasi dua arah, bolak-balik ya, atau gut brain axis atau gut brain crosstalk. Jadi ada bincang-bincang seolah-olah ya antara usus dengan otak, dan peranannya sangat besar untuk kesehatan baik fisik maupun mental. Jadi fungsi mikrobiota kita itu ada fungsi pencernaan ya, membentuk vitamin, fungsi detoksifikasi ya, melawan patogen ya, lalu meningkatkan sel imun. Tapi sayangnya sekali lagi beberapa faktor dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota itu. Disitulah perlunya kita memberikan prebiotik, probiotik, dan atau simbiotik ya. Harapannya kalau usus kita sehat, otak kita sehat. Jadi ya, selain makanan fungsional untuk otak, kita juga penting memperhatikan makanan yang fungsional untuk memperbaiki mikrobiota kita yang ada di usus. Dan itu lebih mudah. Coba Anda bayangkan bagaimana kita memperbaiki sel-sel di paru, bagaimana kita memperbaiki sel-sel di otak. Lebih mudah memperbaiki di usus. Nanti dari usus akan memperbaiki ke paru dan ke otak secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa mekanisme yang dapat dijelaskan, namun tentu itu lebih tepat kalau saya berbicara dengan kalangan kesehatan ya. Kalau untuk Anda semua, yang penting intinya adalah ada komunikasi saling memberi manfaat antara usus dengan otak, dan itu luar biasa. Bukankah kalau dalam agama itu kita juga diminta untuk menjaga kesehatan usus, perut? Karena apa? Kata Nabi SAW bagi yang muslim ya, diingatkan kita bahwa perut adalah sumber dari banyak penyakit. Jadi kalau perut kita sehat, sahabat AMC, insya Allah kesehatan kita
secara umum akan sehat juga, karena di dalam usus itu ada sel-sel imun yang sangat berperan untuk menjaga kesehatan kita, termasuk dari infeksi, penyakit infeksi semacam yang lagi trending tuh yang namanya COVID-19, ya kan. Nah, jadi termasuk aksis antara usus dengan paru sekarang juga menjadi lebih diperhatikan lagi karena apa? Yang terkenal kan sekarang kan ada yang namanya cytokine storm, ya pernah dengar ya sahabat AMC ya. Apa artinya? Badai sitokin yang terjadi pada orang-orang yang terkena COVID ataupun penyakit yang lain, sebenarnya bisa juga sepsis yang lain. Tidak semua COVID-19, tidak semua orang yang kena COVID-19 tentu akan menderita severity yang berat dengan adanya apa tadi namanya cytokine storm itu. Nah, salah satu faktor yang penting adalah kesehatan usus itu. Kalau kesehatan usus baik, kemudian ke paru juga bagus, ya. Dia tidak numpuk sitokin dalam jangka panjang, keradangan kronis yang tidak dirasakan tapi jangka panjang, sahabat AMC, maka ketika kena COVID, insya Allah tidak akan gampang terkena badai sitokin. Nah, disitulah fungsi probiotik dan simbiotik. Jadi konsumsi simbiotik akan memperbaiki usus dan kemudian akan berdampak pada kesehatan paru dan kesehatan otak. Paru itu seperti kita tahu adalah target organ yang utama untuk kasus COVID-19. Nah, jadi itu masalahnya. Sehingga kalau kita mengonsumsi dengan baik yang namanya simbiotik, kita insya Allah juga terjaga dari berbagai macam penyakit infeksi dan severity-nya, tingkat keparahannya termasuk dari COVID-19. Sebenarnya ada hal yang cukup spesifik, saya siapkan juga manfaat probiotik untuk COVID, tapi bisa kita bahas nanti kalau waktunya cukup atau nanti pada kesempatan lain. Saya kira webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah, ya sahabat AMC, kan tidak cuma sekali ini ya, meskipun saya juga sudah pernah dulu ya yang tentang gizi pada anak ya. Nah, jadi ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi seperti makanan ya yang tidak baik ya, kemudian pengobatan termasuk penggunaan antibiotik yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan indikasi medis dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma. Kembali ke situ konsepnya. Maka beberapa penyakit dapat terjadi akibat ketidakseimbangan mikrobioma itu, jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang awas hati-hati, bisa juga sampai terjadinya cancer ya, kanker ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu sahabat AMC, kita sekarang sambung lanjut ke mengenal apa itu simbiotik ya. Simbiotik itu adalah gabungan antara prebiotik dan probiotik. Probiotik sendiri adalah kumpulan kuman yang baik yang kalau diberikan dalam jumlah yang cukup akan menimbulkan efek positif untuk kesehatan. Itu probiotik. Prebiotik apa? Prebiotik itu gampangannya adalah makanannya probiotik, jadi berpasangan ya. Jadi prebiotik itu bagus, probiotik itu bagus. Sebenarnya prebiotik juga bisa diberikan terpisah dengan probiotik dan memberikan manfaat. Misalnya kita banyak makan buah, makan sayur, makan beberapa ya, prebiotik itu ada makanan, ada sayuran, ada buahan, ada inulin, ada fosfooligosakarida dan sebagainya, termasuk madu, itu juga prebiotik. Itu pun bagus, bermanfaat. Probiotik itu bermanfaat. Nah, bagaimana kalau dua hal itu disambung, dikombinasikan, ternyata terbukti menjadi sangat bagus ya, insya Allah ya. Jadi sahabat AMC, ada baiknya kita mengonsumsi simbiotik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah
apakah simbiotik itu atau ya probiotik dan probiotik itu hanya bermanfaat untuk saluran cerna? Tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya tidak. Secara langsung memang jelas pada saluran cerna karena kita makan, ya kan? Tapi kemudian dari usus dia akan memperbaiki kondisi paru dan memperbaiki kondisi otak. Jadi kalau dulu selama ini kita kenal dari mata turun ke hati, sekarang justru kita balik, dari usus naik ke paru, dari usus naik ke otak. Selain memang otak pun berpengaruh ke usus, otak pun berpengaruh ke paru. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita memperbaiki otak dan paru dari usus. Dari usus kita mulai perbaiki makanannya, jangan makan obat sembarangan, dan penggunaan simbiotik. Begitu, dan beberapa artikel sudah menunjukkan manfaatnya probiotik maupun simbiotik untuk mencegah dan mengobati banyak penyakit, tidak hanya diare, tapi bahkan juga sampai ke kanker, penyakit metabolik, hipertensi, kegemukan, obesitas akan membaik juga dengan pemberian probiotik dan simbiotik. Sekali lagi, kalau probiotik bagus, prebiotik bagus, insya Allah simbiotik juga bagus, dan bahkan dikatakan lebih unggul daripada prebiotik dan probiotik jika diberikan secara terpisah. Begitu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Tentang manfaatnya sedikit saya ringkas saja, ya, bahwa simbiotik kalau kita berikan, kita konsumsi, itu akan meningkatkan jumlah genus Lactobacillus dan Bifidobacterium dan pemeliharaan keseimbangan mikrobiota usus. Yang kedua, meningkatkan fungsi hati pada pasien yang menderita sirosis, termasuk sudah sirosis pun mendapatkan manfaat dari simbiotik. Lalu imunomodulator, berarti sifat untuk meningkatkan, memperbaiki imunitas daya tahan tubuh kita terhadap berbagai macam infeksi secara generik. Kemudian mencegah translokasi bakteri dan pengurangan insiden infeksi nosokomial pada prosedur pasca bedah pasien dan intervensi lainnya. Jadi pasien-pasien yang pasca bedah itu juga sangat bagus untuk diberikan simbiotik atau probiotik ini minimal. Nah, maka pasien-pasien COVID pun sekarang mulai diberikan probiotik, dan sekarang ini di clinical.gov itu ada 19 trial yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan untuk meneliti manfaat probiotik dan bisa juga simbiotik khusus untuk COVID. Ada 19 yang sudah terdaftar. Luar biasa, sebuah manfaat yang cukup menjanjikan. Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Sahabat AMC, ternyata cukup antusias juga ya untuk webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah dengan topik simbiotik ini. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, namun izinkan saya untuk merangkum beberapa pertanyaan yang sejenis, ya. Misalnya tentang sumber probiotik atau simbiotik. Ini hadir dari saudari dan saudara Kartini Naiborhu, DIY. Ada saudari Dinar T, Jawa Tengah. Lalu M Hasbi, Klaten ya, M Hasbi. Lalu Yeskel Wim Utomo, Jawa Tengah juga. Lalu Nurina, saudari Nurina Risanti. Ya, ini beliau-beliau ini bertanya tentang sumber probiotik atau simbiotik
dan juga bagaimana keamanannya untuk dikonsumsi kalau dikonsumsi jangka panjang. Pertanyaannya bagus. Baik, saya coba jawab. Sumber probiotik itu bisa berasal maupun simbiotik ya, bisa berasal dari makanan dan minuman atau produk farmasi. Ya, jadi ada makanan dan minuman yang sudah terkenal itu misalnya yogurt, lalu ada yang lebih bagus lagi namanya susu kefir ya, yang tadi saya sebut laban. Ini minuman saya rutin ketika saya haji ya, itu setiap hari ya minum. Sekarang pun saya rutin minum susu kefir, tetapi tidak semua orang suka susu kefir ya. Oleh karena itu ada solusi lain, yaitu apalagi anak-anak ya, tidak suka rasa kecut asamnya susu kefir atau yogurt yang plain, nggak suka kan, banyak yang nggak suka. Ada solusinya ya, yaitu produk farmasi ya. Nanti silakan bisa di search produk farmasi yang mengandung simbiotik itu apa. Nah, itu insya Allah bermanfaat ya. Lalu kalau makanan yang lain misalnya kimchi, itu kan juga kaya probiotik ya. Acar ya walaupun sedikit ada probiotiknya, kimchi agak lebih tinggi. Tapi yang paling bagus kalau minuman ya susu kefir. Cuma banyak yang nggak tahan kecutnya ya. Nah, silakan bisa mengonsumsi produk farmasi. Bagaimana keamanannya? Secara umum keamanan probiotik dan prebiotik atau simbiotik itu bagus ya, profil keamanannya tinggi. Kalau produk farmasi apalagi tentu sudah melalui penelitian yang panjang ya, dan ada jaminan quality, jaminan keamanan ya. Ada di Amerika ada FDA, di Eropa ada lembaga lain yang menjamin itu. Kalau di sini ada BPOM ya kan. Nah, jadi insya Allah aman, jangka pendek maupun jangka panjang. Paling-paling kalau berlebihan jadi mubazir. Maksudnya begini, yang namanya reseptor itu penerima ya, sel yang menerima atau bagian tubuh kita yang menerima probiotik itu kan tetap ada jenuhnya, maka ada dosis yang ditentukan. Misalnya minum susu kefir optimalnya adalah 3 kali 100 ml itu dewasa ya, kalau anak-anak biasanya 50 ml. Nah, bagaimana kalau lebih? Nggak apa-apa, paling-paling mubazir gitu. Tapi batas ambang setiap orang kan berbeda, sehingga kita ambil rata-rata saja seperti itu. Maka ada dosis juga yang dianjurkan untuk produk farmasi. Silahkan nanti perhatikan dosisnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh pabrik farmasi tersebut ya. Jadi itu jawaban saya untuk beberapa pertanyaan tadi dari Jawa Tengah, DIY. Yang kedua, pertanyaan tentang efektivitas simbiotik untuk mencegah dan mengobati diare. Baik, ini pertanyaan dari Mas Hasbi lagi. Lalu Mbak Itrida Hadianti, ya, Mbak atau Ibu ini Itrida Hadianti. Kalau dipanggil Mbak atau Kak jadi kelihatan muda ya. Saya juga kadang-kadang dipanggil ya Kak gitu, tambah muda kayaknya. Ya, banyak penelitian yang sudah menunjukkan hasilnya memang sangat bagus ya untuk mengobati diare saluran cerna ya. Jadi dalam kedokteran namanya evidence based medicine ya. Jadi banyak penelitian yang menjadi dasar untuk penggunaan pengobatan diare dengan menambahkan simbiotik selain obat yang namanya zinc. Zinc itu harus ditambah dengan simbiotik ya. Simbiotik ini
belum masuk di WHO, tapi sangat dianjurkan menurut EBM ya. WHO itu kan standar minimal. Jadi kalau terapi menurut standar WHO itu namanya terapi minimal. Seperti pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan ibu hamil berapa kali? Minimal 4 kali selama kehamilan. Nyatanya kan ibu-ibu di sini kalau periksa setiap bulan, jadi berapa kali? Bisa sampai 10 kali, 12 kali kan? Karena kita tidak ingin minimal. Maka simbiotik menambah terapi diare menjadi jauh lebih baik daripada diberikan minimal zinc saja. Tentu penggunaan cairan juga penting, karena pada diare juga penting untuk mencegah dan mengobati dehidrasi. Jangan lupa itu juga ya. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kalau alergi susu? Boleh nggak minum probiotik atau simbiotik? Ini dari Widya Stuti ya, Mbak atau Ibu Widya Stuti Nur Isnaini. Halo Kak Widya Stuti, Kak ya biar mudah ya kan. Boleh nggak? Boleh. Produk farmasi yang tersedia itu boleh diminum untuk orang yang alergi susu. Bahkan minuman pun sebenarnya juga bisa. Karena apa? Karena sudah dilakukan fermentasi pada produk itu, sehingga kandungan proteinnya sudah berbeda ya. Proteinnya sudah berbeda antara susu biasa dengan susu fermentasi. Bahkan yang namanya simbiotik itu bukan hanya aman untuk yang alergi, tetapi juga bisa dan efektif mengurangi alerginya. Tentu jangka panjang juga. Sekali minum alerginya hilang, ya enggak lah, itu kan iklan zaman kuno ya. Kita harus literasi dengan baik bahwa yang namanya alergi itu yang nomor 1 yang penting adalah pencegahan, nomor 2 pencegahan, nomor 3 pencegahan, nomor 4 silahkan pengobatan. Dan simbiotik jadi pengobatan yang efektif untuk alergi. Mekanismenya bagaimana? Ada beberapa mekanisme, tapi saya kira tidak perlu saya sampaikan ya, karena itu lebih pada pembahasan medis. Jadi bisa juga sih, tapi lain kali lah, waktunya kan sekarang sangat terbatas ya. Saya kira begitu ya. Ada 3 kelompok pertanyaan yang sudah saya bacakan. Oh ya, tadi terkait dengan keamanan, apakah ada efek sampingnya? Tidak ada, insya Allah ya, tidak ada, insya Allah aman. Aman itu berarti efek sampingnya juga tidak ada atau sangat minimal ya, tidak ada, sangat minimal ya. Ya di antara 1 juta mungkin saja ada yang nggak cocok, tetapi secara umum dikatakan aman, tidak ada efek samping, dengan memperhatikan dosis yang dianjurkan tentu saja. Begitu sahabat AMC, jawaban saya atas beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari para peserta webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah dengan topik peran simbiotik untuk kesehatan anak dan juga tumbuh kembangnya. Baik sahabat AMC, sudah cukup ya jawaban saya atas beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari peserta webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Mudah-mudahan cukup puas. Tapi boleh kok kalau belum puas, kapan-kapan boleh disambung lagi ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mungkin juga kelebihan, dalam arti sesuatu yang tidak perlu saya sampaikan kok saya sampaikan. Mohon maaf juga tentunya. Dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan makin sehat sahabat AMC bersama Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Bambang atas materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk.
Dan sebelum kita masuk ke sesi kedua, marilah kita saksikan video singkat yang dipersembahkan oleh Komipar berikut ini. Nah, sebelum memasuki materi kedua, kami mengingatkan pada para peserta webinar, silahkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang akan kami bagikan melalui live chat dan juga kolom komentar. Dan untuk materi yang kedua akan dibawakan langsung oleh Dr. Fitrian Nurul Hidayah. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Dan berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Fitrian. Baiklah, langsung saja, silakan Dr. Fitrian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang hari ini sudah memperkenalkan saya. Kemudian, halo, perkenalkan saya Dr. Fitrian Nurul, sahabat AMC ya. Hari ini kita akan membahas tentang peran simbiotik terhadap gangguan konstipasi. Ya. Oke, langsung saja ya. Jadi kita langsung ke arah materi saja. Jadi hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang peran simbiotik. Tapi kita sering kadang tidak mengenal apa sih itu yang namanya simbiotik itu. Nah, kalau probiotik, prebiotik mungkin kita sudah sering mendengar tentang kedua istilah tersebut. Tapi kalau simbiotik apa ya? Nah, nanti kan kita bahas. Nah, probiotik sendiri ya, mungkin kita sudah sering mendengar. Nah, probiotik itu mungkin sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga sudah sering membaca di produk, kemudian mendapatkan informasi mungkin ya. Nah, tentang probiotik. Jadi probiotik itu sebenarnya adalah bakteri ya, bakteri atau living organism ya, yang sebenarnya dia bermanfaat bagi tubuh ya, atau saluran cerna. Nah, jadi bakteri ini bersifat komensal ya, jadi bersifat sangat baik terhadap tubuh kita, makanya kita namakan probiotik. Nah, jadi tidak semua bakteri itu bersifat merugikan di badan kita ya. Jadi ada juga bakteri-bakteri yang ternyata menunjang manfaat dan kesehatan tubuh kita. Nah, itu kita namakan probiotik. Kemudian ada juga prebiotik. Nah, prebiotik itu apa sebenarnya? Nah, prebiotik itu ternyata adalah makanan yang dapat dimanfaatkan oleh bakteri baik tersebut ya untuk berkembang biak. Jadi sebenarnya bakteri itu kan dia membutuhkan resource ya, membutuhkan lingkungan, membutuhkan bahan makanan untuk bisa bertahan hidup ya. Nah, oleh karena itu kita perlu memberi menambahkan ya prebiotik di situ supaya bakteri yang kita harapkan hidup itu tetap ada di dalam badan kita dan bertumbuh dengan baik. Nah, makanya kita perlu mendapatkan prebiotik. Nah, kemudian baru yang ketiga kita tahu namanya simbiotik ya. Simbiotik di sini adalah kombinasi antara probiotik dan prebiotik ya. Jadi di sini ada bakteri baiknya plus ada makanannya ya. Jadi dia sudah komplit ya di situ supaya nanti badan kita itu tinggal menerima dan memberikan environment yang baik saja bagi probiotik tersebut. Nah, probiotik tersebut itu apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, mungkin sudah sering mendengar ya di sini. Nah,
Ada beberapa probiotik yang punya manfaat baik pada badan kita. Yang pertama adalah Lactobacillus ya. Pasti sudah sering mendengar tentang Lactobacillus ini. Ada banyak di produk ya, bahan makanan yang sering kita suka itu ya. Tidak ada produk yogurt, itu banyak Lactobacillusnya. Nah, Lactobacillus itu merupakan jenis probiotik yang paling banyak digunakan ya di produk yang dijual gitu ya. Dan ada lebih dari 50 jenis bakteri Lactobacillus yang juga secara alami ada di dalam pencernaan kita. Jadi selain ada di dalam produk yang dijual tersebut, sebenarnya di dalam badan kita pun kita punya banyak sekali jenis Lactobacilli. Nah, selain di dalam saluran pencernaan, dia juga bisa kita temukan di saluran kemih dan juga sistem genital. Ya, jadi banyak ya Lactobacillusnya. Nah, yang kedua adalah Bifidobacteria. Nah, Bifidobacteria ini memiliki sekitar 30 jenis yang berbeda dan paling banyak ini ditemui di usus besar. Jadi dia tidak ada di saluran yang lain ya, dia hanya di saluran usus besar. Kemudian yang ketiga, Streptococcus thermophilus ya, dan Streptococcus thermophilus ini adalah salah satu bakteri yang memproduksi enzim laktase ya, sehingga dia bisa mencegah bayi ya, terutama di sini kalau yang sering intoleransi laktosa kan pada bayi ya. Ini karena dia memproduksi enzim laktase ya. Kalau enzim laktasenya cukup, maka dia akan bisa memetabolisme laktase dengan baik sehingga tidak terjadi intoleransi laktosa. Kemudian yang keempat adalah Saccharomyces. Nah, Saccharomyces ini probiotik dari jamur. Nah, Saccharomyces ini mungkin tidak terlalu banyak ada di dalam tubuh kita, tetapi dia diproduksi di luar ya, dari karena di jamur. Nah, ini sering digunakan, ditambahkan apabila ada seseorang penderita terkena diare. Jadi ditambahkan probiotik Saccharomyces ini. Ya. Nah, peran probiotik itu sebenarnya seperti apa sih di dalam tubuh kita? Nah, jadi peran probiotik ini, jadi yang bakteri yang bersifat baik ini tadi ternyata punya minimal ada 4 peranan yang dilakukan dalam tubuh kita. Yang pertama, nah kalau kita lihat di sini ya, di probiotik itu dia akan bersifat kompetitif ya, akan bersifat berkompetisi dengan bakteri patogen yang masuk dalam badan kita. Jadi kalau ada bakteri patogen yang lain, maka dia akan berusaha menghambat pertumbuhannya ya, karena kan kita di sana mereka di sana kan rebutan makanan ya, kemudian berebut lingkungan ya dan tempat ya, sehingga bakteri kalau memang misalnya sudah dikuasai oleh probiotik ini, maka patogen ini akan jadi sulit untuk berkembang karena makanannya tidak kompetisinya kalah begitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, nah, selain tadi sebagai kompetitif terhadap patogen, yang kedua dia juga sebagai memproduksi substansi yang bersifat menginhibisi ya, bersifat menginhibisi dari bakteri lain yang ada di dalam tubuh kita ya. Misalnya dia memproduksi protease ya, atau bakteriosins ya. Kita bisa dilihat di gambar yang kedua ini ya. Di gambar yang kedua ini bisa kita lihat bahwa dia akan memproduksi dan akan membantu untuk melawan bakteri yang jahat gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, dia mempertahankan fungsi barier ya. Jadi di dalam usus kita itu kita punya barier atau punya pagar gitu ya. Punya pagar supaya bakteri yang jahat itu tidak bisa masuk ke dalam badan kita. Nah, dengan adanya probiotik ini dia juga akan selalu menjaga supaya barier itu tidak tertembus oleh bakteri patogen ya. Jadi cukup banyak ya manfaatnya di sini. Dan yang keempat, dia memperbaiki imunitas ya. Jadi dia ini bakteri probiotik ini akan selalu merangsang ya, merangsang atau membuat dinding saluran cerna ini selalu memproduksi imunoglobulin ya. Imunoglobulin itu adalah salah satu kekebalan yang ada di dalam tubuh kita ya, yang namanya imunoglobulin A. Ini untuk terus diproduksi ya, sehingga bakteri jahat ini tidak akan, atau bakteri yang patogen ya kalau kita bilang ya, bakteri patogen ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi ada 4 ya di sini manfaatnya dari probiotik ya. Jadi sangat baik sekali di sini. Jadi walaupun dia itu adalah bakteri, tetapi dia tidak menimbulkan
suatu penyakit di dalam badan kita, bahkan melindungi kita terhadap bakteri yang patogen ya. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi probiotik ini fungsinya banyak ya. Jadi pertama di fungsi sistem imunitas ya, dari immunomodulation gitu ya. Jadi meningkatkan sistem imun dari tadi ya, yang bisa meningkatkan produksi imunoglobulin A ya, sehingga efeknya kemudian hari adalah dia bisa menurunkan reaksi alergi. Jadi kalau misalnya ada orang yang alergi dengan makanan-makanan tertentu gitu ya, dengan adanya imunomodulasi dari probiotik ini dia bisa menurunkan reaksi alergi yang bisa ditimbulkan oleh makanan-makanan itu tadi ya. Nah, karena dan juga selain itu dia juga bisa menurunkan inflamasi ya ke radang ya, sel-sel radang yang ada di saluran cerna, dan akan meningkatkan imunitas. Kemudian ya, imunomodulasi ini juga bisa dari hasil dari komposisi dari mikrobiota. Komposisi mikrobiota di usus ini dinormalkan kembali. Jadi yang tadinya itu lebih banyak kuman patogennya, kemudian karena di sini banyak ada probiotik masuk, maka dia akan menjadi seimbang gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang bakteri patogennya. Oke, di situ dia juga otomatis akan menurunkan inflamasi dan akan menurunkan ini ya. Jadi kalau misalnya tadi bakteri patogennya menimbulkan penyakit di saluran cerna, maka dengan adanya probiotik ini didorong keluar, maka dia bisa menjadi berkurang gitu ya. Kemudian metabolic effect juga ada ya. Jadi karena probiotik ini juga bisa mensintesis vitamin ya. Salah satunya mungkin yang paling terkenal dari probiotik itu adalah vitamin K. Maka dengan vitamin ini meningkat ya, selain sehingga kita akan mengurangi terjadinya defisiensi vitamin. Kemudian ini juga lagi tren ya, menurunkan kolesterol. Nah, jadi kenapa bisa menurunkan kolesterol ya? Karena dia ada peningkatan metabolisme dari kolesterol. Oke, karena dengan mikrobiotanya yang baik, maka penyerapan kolesterolnya ini menjadi berkurang ya. Oke, yang tadi ini juga dibahas adalah improve lactose tolerance ya, bagi adik-adik atau yang paling anak-anak ya yang ada intoleransi laktosa, itu pasti dia akan membaik dengan probiotik ini. Oke, nah secara umum probiotik ini terkandung juga dalam makanan dan juga suplemen-suplemen yang aman untuk dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu bisa mencari apa sih suplemen probiotik yang banyak ya, sudah ada di supermarket, itu bisa bisa dicari ya. Kemudian kalau contoh jenis makanan ya yang mengandung probiotik, jadi dia mengandung bakterinya, antara lain adalah yogurt ya, kefir. Nah, ini kefir juga sedang naik daun juga ya. Kefir itu produk fermentasi susu ya yang mengandung bakteri dan jamur yang baik. Kemudian kimchi. Nah, kimchi ini juga produk fermentasi dari sayur-sayuran ya. Ini juga sedang banyak dan sudah banyak dijual di di supermarket ya. Oke, kimchi ini sebenarnya asinan asal Korea ya. Oke, kemudian yang terakhir, ini ada produk lokal adalah tempe. Nah, karena tempe ini juga adalah produk yang difermentasi, maka dia juga kaya akan probiotik ya. Kalau mau konsumsi tempe juga tidak akan menimbulkan satu yang kayak misalnya menjadi sakit gitu kan, tidak ya, karena ini adalah probiotik yang baik. Nah, kemudian kita sudah masuk ke prebiotik ya. Prebiotik tadi kan unsur makanan ya, sebenarnya dia adalah unsur makanan yang sebenarnya tidak tercerna, tetapi dia mempunyai pengaruh baik ya terhadap individu dengan cara memicu aktivitas pertumbuhan yang selektif atau keduanya terhadap satu atau lebih dari jenis bakteri penghuni kolon ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi prebiotik tersebut, maka bakteri-bakteri yang baik di kolon ini akan bisa menggunakan bahan makanan tersebut untuk memperbanyak diri ya, sehingga dia intinya adalah merangsang pertumbuhan probiotik ini. Oke. Nah, jenis-jenis prebiotik ini apa contohnya? Ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sahabat AMC semua itu sudah sering mendengar ya, karena ini juga sudah sering dimasukkan dalam produk-produk, terutama produk susu balita. Ya, seperti apa sih? Ya, FOS ya. FOS itu frukto oligosakarida.
ya, kemudian ada inulin, ya, kemudian ada GOS itu galacto-oligosakarida, kemudian juga ada laktulosa dan laktitiol. Nah, produk-produk makanan ini nantinya akan bisa digunakan, ya, digunakan oleh bakteri-bakteri probiotik ini untuk bisa memperbanyak diri. Oke, ya, sehingga baik untuk pencernaan, ya. Bagaimana sih caranya peran prebiotik ini secara secara patofisiologi dia bisa membantu, ya. Nah, ada beberapa mekanisme di sini bahkan, ya. Ya, yang pertama yang tadi sudah kita selalu katakan adalah dia bisa mensimulasi pertumbuhan dari probiotik, ya. Nah, jadi probiotik ini dari yang mula-mula hanya ada 2 koloni, karena dia diberikan prebiotik dia bisa menjadi 4 atau 5 koloni, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ternyata dia bisa memfermentasi, ya. Jadi dengan ada probiotik kemudian ditambah dengan prebiotik, maka dia akan terfermentasi, ya, sehingga menimbulkan salah satu produk postbiotik, ya. Postbiotik itu adalah salah satu produk yang fermentasi dari prebiotik dan probiotik ini. Nah, dan postbiotik ini ternyata, ya, selain bisa untuk memperbaiki komposisi dari probiotik, ternyata postbiotik ini juga mempunyai fungsi tumorisidal. Nah, jadi dia apa Bapak Ibu? Jadi dia bisa meningkatkan, jadi misalnya ada pertumbuhan yang tidak baik di dalam sel saluran cerna, ya, seperti ini, ya. Bisa kita lihat di sini ada sel yang akan menjadi sel kanker. Nah, maka postbiotiknya ini dia akan bisa meningkatkan apoptosis. Nah, apoptosis itu adalah reaksi bunuh diri, ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada reaksi bunuh diri. Kalau misalnya ada sel yang memang dia itu jelek atau sebenarnya dia melenceng dari jalurnya, dia sudah harusnya masuk ke dalam jalur apoptosis, ya, sehingga dia tidak bisa berkembang lebih jauh, ya. Dan maka postbiotik inilah yang punya peran untuk merangsang apoptosis sel-sel yang yang tidak baik seperti itu, ya. Jadi memang bahkan sampai ke kanker, ya, kanker saluran cerna itu pun postbiotik dia bisa menangani, ya. Kemudian, ya, direct uptake juga bisa, ya, melewati direct uptake itu. Jadi prebiotik itu akan langsung digunakan oleh saluran cerna untuk bisa memproduksi sel-sel untuk meningkatkan sel imun. Seperti di sini ada CD4, kemudian interferon, interleukin 10, ya, dengan direct uptake, ya. Kemudian yang keempat, dia bahkan bisa langsung berinteraksi dengan patogen, ya, sehingga patogen ini tidak bisa nempel di saluran cerna, ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa prebiotik ini bahkan tanpa probiotik pun ternyata dia juga sudah punya manfaat di saluran cerna, ya. Apalagi bila dia dikombinasi dengan probiotik, ya. Nah, jadi di sini prebiotik ini, ya, prebiotik ini nanti fungsinya, ya, secara umum, ya. Yang pertama jelas, ya, mensimulasi pertumbuhan dan reproduksi dari mikroflora yang sangat berguna. Kemudian yang kedua, dia juga bisa mempertahankan pH, ya, pH level di dalam usus, ya. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan imunitas di dalam saluran cerna. Kemudian yang keempat, ya, dia bisa menurunkan mukus itu sel lendir yang berlebihan di dinding saluran cerna. Bisa menurunkan formasi pembentukan sel gas, ya. Kemudian dia juga bisa mensimulasi peristaltik. Nah, ini nanti jatuhnya akan membantu dalam konstipasi, ya. Ya, yang terakhir yang jelas dia adalah improve, ya. Dia akan memperbaiki keseluruhan sistem dari digestive sistem pencernaan, ya. Oke, ya, jadi ini kita simpulkan lagi, ya, bahwa di sini simbiotik itu merupakan gabungan dari kedua prebiotik ditambah dengan probiotik, ya, di mana prebiotik di sini adalah makanannya dan probiotik adalah live bakterianya. Kemudian simbiotik itu jelas ada simbiosis, ya, yang mutualisme, ada gabungan antara kedua jenis pro dan prebiotik tersebut. Nah, oke.
Nah, ternyata simbiotik sendiri ini ada berbagai jenisnya ya. Jenis simbiotik yang pertama adalah complementary simbiotik ya. Dikatakan complementary ini karena ternyata masing-masing ya antara gabungan dari probiotik dan prebiotics ini walaupun digabung tetapi dia ternyata bekerja sendiri-sendiri. Jadi tidak bersifat bekerja sama gitu ya. Nah, dia punya perannya sendiri-sendiri ya. Seperti ini misalnya kita bisa dilihat bahwa prebiotiknya sendiri dia sudah punya fungsi ke health benefit ya. Kemudian prebiotiknya sendiri dia bekerja untuk lewat sistem yang seperti tadi yang direct tadi ya. Sehingga dia juga menimbulkan health benefit juga ya. Tetapi dia bekerja sendiri-sendiri. Ini yang kita katakan complementary symbiotic ya. Sedangkan kalau yang synergistic simbiotik ini adalah gabungan tetapi dia memang sudah dirancang bahwa probiotik ini bisa menggunakan prebiotik yang ada di dalam gabungan itu sehingga dari awal dia sudah probiotik dan makanannya begitu ya. Jadi dia digabung dan dia baru akan bisa menghasilkan health benefit. Nah, ini adalah sinergistik ya. Oke. Nah, ini ya, jadi tadi simbiotik itu jadinya seperti ini, banyak sekali fungsi yang bisa kita manfaatkan dari gabungan dari simbiotik ini. Ya, di sini ada probiotik sendiri itu dan prebiotik ini ya. Jadi probiotik ini akan menimbulkan perubahan di mikrobiota intestinal ya. Terus kemudian akan memperbaiki dari metabolic efeknya sehingga di akhir dia bisa menurunkan kolesterol ya. Kemudian imunomodulasi itu dia bisa meningkatkan sistem imun ya. Bahkan dia bisa sampai mencegah dari respiratory disease. Jadi dia bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa menyerang saluran nafas ya. Karena ini ada imunomodulasi secara tidak langsung ya. Oke, terus kemudian untuk prebiotik ya, jelas ya prebiotik ini dia tadi bisa menginhibisi karsinogenesis, bisa absorpsi, bisa membantu absorpsi nutrisi ya, dan juga bisa langsung menginhibisi patogen ya. Jadi di sini manfaatnya sudah cukup banyak sekali ya. Nah, kita masuk ke konstipasi ya. Konstipasi itu apa sih sebenarnya ya? Jadi konstipasi ini adalah suatu keadaan sulit buang air besar ya, dalam 2 minggu atau lebih ya, yang meliputi berkurangnya frekuensi defekasi. Jadi misalnya seminggu cuma sekali gitu ya, 2 minggu 1 kali, atau meningkatnya konsistensi feses. Jadi sebenarnya mungkin frekuensinya baik, tetapi BAB-nya itu cenderung keras ya. Nah, konstipasi itu merupakan kegagalan merespon ya dari dorongan buang air besar, mungkin dari kurangnya asupan serat dan cairan yang tidak memadai, adanya kelemahan otot perut dan kemungkinan adanya dehidrasi. Jadi semua kemungkinan itu bisa mengakibatkan suatu keadaan yang kita katakan konstipasi. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan konstipasi itu tadi ya? Nah, ternyata dari sistem otak sendiri itu bisa menimbulkan konstipasi ya, seperti ada stres, trauma, kemudian ini kalau untuk anak kecil ya biasanya itu karena ada trauma, dia pernah BAB keras gitu ya, pernah BAB keras sehingga dia itu tidak mau melakukan kegiatan BAB itu lagi karena secara trauma, karena pada saat habis BAB itu mungkin pupnya terus jadi sakit gitu ya. Nah, itu menimbulkan ke depan hari ya, berikutnya itu anak-anak itu menjadi agak malas gitu untuk melakukan kegiatan BAB ini. Nah, akan ditahan dan akhirnya akan terjadilah satu konstipasi. Nah, ini sering ya, jadi namanya konstipasi fungsional. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di saluran cernanya, tetapi karena ada itu tadi, karena ada psikisnya itu tadi, maka dia bisa menimbulkan satu gangguan konstipasi. Kemudian kalau dari lifestyle ya, lifestyle itu jadi dietnya jelas jadi kurang serat ya. Kemudian fluid intake itu jadi minumnya kurang. Jadi kalau memang misalnya makanan seratnya sudah cukup, maka kita tetap harus imbangi dengan cairan yang cukup pula ya.
Cairan yang di sini yang kita anjurkan adalah air putih ya. Dulu kalau ini minimal 8 gelas sehari. Kemudian obesitas. Nah, ternyata obesitas itu juga bisa bikin konstipasi loh ya. Oke. Jadi sudah obesitas tambah konstipasi, metabolismenya terganggu, nah, kolesterolnya naik lagi. Nah, makanya obesitasnya itu nggak selesai-selesai ya. Bahkan malah berat badannya bisa naik terus gitu. Itu karena ternyata ada masalah di sini ya. Kemudian physical activity ya, karena orang itu tidak melakukan gerakan ya, males gitu ya. Orang yang di tempat tidur terus misalnya ya, orang di tempat tidur terus itu ususnya juga tidak akan bergerak, akan males bergerak ya, sehingga dia akan membuat waktu feses itu berada di usus itu menjadi lebih panjang ya. Kalau feses itu berada di usus menjadi lebih lama, maka air itu akan banyak diserap oleh dari si feses ini, airnya akan terus diserap di usus gitu ya, di usus besar. Maka hasilnya pasti dia akan menjadi lebih keras lagi ya, begitu. Kemudian ya, selain itu juga ada disrupted microbiota. Nah, ini yang bisa kita modifikasi dengan simbiotik itu tadi ya. Genetik faktor itu salah satunya adalah usus yang terlalu panjang ya, redundant colon kalau kita bilang. Jadi ususnya itu panjang sekali, jadi membuat anak itu menjadi BAB-nya menjadi frekuensinya menjadi lama gitu ya. Kemudian frekuensinya menjadi cukup jarang gitu, menjadi cukup jarang, dan begitu ada pun jadi keras ya. Ini salah satunya mungkin harus dilakukan pemotongan usus gitu ya. Terus kemudian ada dysmosilitas kolon, jadi kolonnya itu, ususnya itu males banget bergerak ya. Itu juga nanti juga salah satunya bisa dibantu dengan simbiotik. Oke. Nah, ini ya, jadi bagaimana sih simbiotik itu bisa mengatasi konstipasi ya? Lewat jalur apa? Nah, lewat jalur jadi gut microbiota ini dia nanti akan menghasilkan beberapa komponen metabolik ya. Jadi seperti CFA, ada bile acid ya, empedu ya, kemudian kolin, fenol ya, vitamin ya. Terus dia akan dari metabolit komponen ini semakin banyak, maka dia akan bisa menyeimbangkan flora di usus, dan dia akan otomatis akan meningkatkan sekresi dari mukus ya, sekresi dari mukus di dalam saluran cerna, dan akan mempercepat motilitas dari gerakan dari ususnya, itu akan menjadi lebih cepat ya, sehingga feses itu tidak akan terlalu lama berada di dalam usus, sehingga tidak akan menjadi keras ya. Jadi disinilah simbiotik ini akan bisa berperan dalam mengatasi konstipasi. Nah, oke, bagaimana dengan penelitiannya? Nah, ini ternyata sudah dilakukan systematic review ya. Systematic review itu jadi sudah dilakukan review dari beberapa penelitian ya. Ada 5 RCT yang melibatkan 199 pasien ya, diberikan prebiotik, dan 8 RCT melibatkan 825 pasien yang diberikan simbiotik ini. Ya. Nah, bagaimana? Nah, prebiotik ini ternyata meningkatkan frekuensi BAB mingguan ya. Jadi jadi sekitar 1 kali per minggu. Jadi meningkatkan 1 kali lebih tinggi ya daripada yang tidak diberikan, dan akan meningkatkan konsistensi tinjan jadi lebih lembek ya. Itu kira-kira ya. Dan efek ini ternyata terjadi spesifik pada simbiotik yang mengandung galacto-oligosakarida ya, terutama pada frekuensi BAB, konsistensi, dan kemudahan buang air besar dan nyeri perutnya. Oke ya. Jadi dia spesifik untuk galacto-oligosacaridanya. Oke. Nah, simbiotik ini ternyata juga secara signifikan meningkatkan frekuensi BAB, konsistensi, dan mengurangi waktu transit di usus ya pada pasien dengan konstipasi fungsional. Nah, pasien dengan konstipasi fungsional itu artinya tidak ada gangguan anatomis di saluran cerna ya. Jadi memang benar-benar hanya masalah fungsinya saja. Jadi ternyata di sini simbiotik juga sangat membantu. Nah, efeknya juga terdapat pada kombinasi yang frukto-oligosakarida dengan probiotik ya. Dan ternyata dia juga bisa mengurangi
frekuensi mengejan dan ada gejala kembungnya, itu pada fruktooligosakarida. Nah, kalau yang galakto-oligosakarida dan simbiotik yang terdiri dari frukto-oligosakarida itu intinya dia bisa meningkatkan frekuensi BAB, memperbaiki konsistensi dan semua gejala-gejala yang berhubungan dengan sembelit ya. Jadi ternyata sudah dilakukan penelitian dan ternyata memang signifikan dia bisa memperbaiki gejala konstipasi maksud saya. Baik, nah oke. Jadi di sini kesimpulannya bisa kita kita simpulkan terakhir ya, bahwa probiotik dan prebiotik itu ternyata masing-masing punya peranan ya untuk kesehatan tubuh secara umum dan saluran cerna secara khususnya. Nah, apalagi ya kombinasi dari probiotik dan prebiotik yang menjadi simbiotik ini tadi pasti memiliki efek sinergis yang baik ya secara umum bagi saluran cerna juga ya. Tetapi kalau misalnya tidak mau dikombinasikan juga sudah, ternyata mereka masing-masing sudah mempunyai peran yang baik, apalagi bila dikombinasikan dan apalagi yang tadi yang bersifat sinergistik ya. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk webinar simbiotik kali ini. Semoga sedikit bisa mencerahkan tentang apa sih itu simbiotik. Oke, baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin ini saya akan mencoba membantu menjawab yang dari Mbak Laila Lin ya, dari DIY ini ya. Bagaimana sih membiasakan anak yang konstipasi itu BAB rutin, mungkin maksudnya ya. Karena ia susah sekali untuk makan buah yang berserat. Nah, ini memang salah satu trik yang harus dikenali oleh ibu ya. Karena ternyata itu konstipasi itu kan seperti tadi ya. Ternyata kalau ada anak yang salah satunya adalah karena faktor trauma ya. Mungkin apakah adik ini ada mengalami satu trauma yang membuat dia itu ternyata aku tuh BAB itu sakit ya, sehingga dia tidak bisa kedepannya dia jadi malas sekali untuk BAB. Nah, ini harus diberikan pengertian ya. Yang pertama dia harus diberikan pengertian bahwa BAB itu adalah sesuatu yang normal ya. Jadi bukan sesuatu yang harus dia takuti gitu. Memang harus ada pendekatan yang pelan-pelan tapi konsisten begitu ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh orang tua ya, apakah memang anak ada faktor trauma atau tidak. Kalau memang ternyata tidak ada trauma ya, kita harus lihat dulu apakah memang anak itu pola makan dan pola minumnya itu menjadi apakah ada perubahan. Misalnya terkadang kalau ada anak-anak itu ada beberapa susu formula yang membuat anak itu menjadi lebih mudah terjadi konstipasi gitu ya, atau ada alergi mungkin ya, karena ada alergi terhadap satu bahan gitu sehingga dia bisa menyebabkan konstipasi. Nah, ini mungkin kita bisa merubah dulu pola makan sang anak tersebut. Kalau dia nggak doyan serat, nggak doyan buah, bagaimana? Nah, ini memang agak tricky ya. Kadang-kadang kita ganti buahnya itu dengan es krim, pasti mereka suka ya. Es krimnya kita ganti dengan sorbet gitu ya. Jadi es krimnya itu terbuat dari buah ya, diberikan susu yang jelas dia tidak alergi. Nah, itu bisa dimasukkan, bisa menjadi serat. Nah, kemudian buahnya itu nanti boleh diberikan tambahan seperti perangsang makan, misalnya diberikan coklat seperti itu ya, sehingga dia tetap bisa makan buahnya tersebut. Nah, terus kemudian yang kedua kebiasaan. Nah, kebiasaan itu jadi anak-anak itu harus dibiasakan BAB secara rutin. Jadi kalau memang sudah beberapa hari dia coba kita seperti dulu kalau bilang toilet training ya. Toilet training itu kalau salah satu toilet training yang berhasil itu anak itu akan dengan willingly untuk mau BAB dengan baik. Nah, oke. Nah, terus kemudian kalau memang ternyata tetap tidak bisa, bagaimana? Nah, harus kita evaluasi apakah ini termasuk konstipasi yang fungsional atau tidak. Kalau fungsional itu kan berarti memang tidak ada masalah di saluran cernanya ya. Tetapi kalau ternyata itu tadi ada masalah genetik, misalnya redundant colon gitu ya, misalnya olon yang terlalu panjang, dan ini memang harus diperiksakan ke dokter anak gitu ya. Baik ya, seperti itu untuk Mbak Laili di DIY. Kemudian yang kedua, nah
seberapa dari pertanyaan dari Mbak Dewi Lestari. Ya, pertanyaannya, seberapa efektif simbiotik untuk mengatasi konstipasi dan produk apa yang baik dan mengandung simbiotik? Ya, baik Mbak Dewi Lestari. Jadi tadi sudah kita coba ulas di webinar yang tadi bahwa simbiotik itu ternyata dari perannya itu dia bisa membantu memproduksi mukus ya, dan dia juga bisa meningkatkan motilitas usus ya. Jadi ususnya yang tadinya lambat bergerak bisa menjadi lebih cepat. Terus kemudian dia bisa menambah produksi mukus ya. Kalau tadi berlebihan dia bisa membantu menyerap, tetapi kalau dia kurang mukusnya dia bisa membantu memproduksi mukus. Nah, produksi mukus ini fungsinya dia untuk memperlancar pasase itu jalannya ya. Jadi jalannya si BAB ini bisa keluar dengan baik ya. Jadi kalau seandainya konstipasi itu gara-gara dia tidak bisa lewat, nah ini dia akan membantu dari sisi itu gitu ya. Nah, kemudian dari fungsi metabolisme juga dia tidak akan terlalu banyak mengambil nutrisi di situ, karena dia sudah akan memperbaiki dari sisi konsistensi itu tadi. Jadi konsistensinya dia tidak akan menjadi lebih keras. Nah, terus produk apa ya yang baik yang mengandung simbiotik itu tadi? Nah, ini kalau misalnya simbiotik, kalau misalnya di dalam suplemen mungkin memang sudah ada di pasaran ya, bisa dicari sendiri di apotek juga ada. Tetapi kalau misalnya kita mau alami ya, tadi probiotik itu mungkin misalnya ada di kalau untuk prebiotik itu artinya makanan yang baik ya, yang bisa digunakan untuk saluran cerna itu seperti contohnya adalah pisang ya, bawang merah, bawang putih, kedelai, gandum, itu bisa digunakan. Gandumnya itu gandum utuh, jadi whole wheat, itu dia bisa digunakan oleh bakteri yang baik di dalam tubuh kita untuk memperbaiki saluran cerna, itu bisa. Nah, kemudian untuk probiotik yang alami ya, dia ada di yogurt ya contohnya ya, kemudian ada di kefir, kemudian tadi kimchi yang sudah disebutkan tadi ya, kemudian tempe, susu kedelai ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber dari probiotik yang baik. Nah, terus kemudian kalau simbiotik, kalau memang mau alami bagaimana? Ya gabungkan saja dari dua itu supaya dia bisa menjadi suatu simbiotik ya. Contohnya apa ya? Pisang itu diberikan dicampur dengan yogurt misalnya. Nah, ini dia akan baik sekali untuk saluran cerna. Nah, contohnya seperti itu nggih untuk Mbak Dewi Lestari. Oke. Kemudian ke pertanyaan yang ketiga adalah dari Kartini Naiborhu ya, dari DIY ini, selain dari makanan, apakah suplemen yang mengandung simbiotik wajib untuk anak konsumsi, terutama bagi anak yang tidak suka makan buah dan sayuran? Ya, jadi ini untuk Ibu Kartini betul ya. Jadi memang kita seperti shortcut ya kalau untuk suplemen ini, karena memang kalau anaknya memang tidak suka mengkonsumsi makanan buah dan sayur, maka dia akan sangat kekurangan dari sumber probiotik dan prebiotik ya. Kalau memang kita tidak bisa memberikan dia dari sumber-sumber yang alami, memang tidak bisa masuk, maka mau tidak mau maka kita berikan yang suplementasi ya. Suplementasi ini yaitu bisa dari tidak, karena mau nggak mau tidak ada yang masuk ya, jadi bisa diberikan suplemen yang ada di pasaran ya. Bapak Ibu bisa memilih di di apotek bisa, kemudian dari jenis-jenis yogurt mungkin ada anak-anak masih bisa ya, kalau memasukkan seperti yogurt itu mungkin anak-anak masih suka ya. Nah, untuk produknya monggo Bapak Ibu bisa pilih di apotek dan supermarket ya. Demikian untuk pertanyaan yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa membantu ya, menghilangkan sedikit kegalauan tentang simbiotik ya. Baik, saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari Dr. Fitria. Terima kasih Dr. Fitria atas penjelasan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk.
Nah, jadi sahabat AMC, ternyata simbiotik bermanfaat ya bagi kesehatan kita. Tidak hanya kesehatan saluran cerna, ternyata simbiotik juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak serta paru-paru kita. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan tentunya ini ditunggu-tunggu ya oleh para peserta webinar, karena sesaat lagi kami akan mengumumkan pemenang giveaway yang akan kami sampaikan melalui Instagram @rsamc_muhammadiyah dan akan langsung dihubungi oleh tim Humas Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta, Komipa, serta media yang telah mensupport webinar pada siang hari ini. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan nantikan webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.